Haleluya, salam kekasih Kristus, puji Tuhan. Kita ketemu lagi di channel MAP Virtual Church. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ya, tentu sebelum ada kenaikan ini ada peristiwa-peristiwa lain ya, mulai dari kelahirannya. Nah, ini nanti akan kita sekilas akan membahas itu supaya kita dapat benang merahnya sehingga kita tahu peristiwa itu sampai dia naik ke surga. Nah, saudaraku kasih Kristus, hari ini tema kita dia yang dari surga kembali ke surga. Dia yang dari surga kembali ke surga. Kita baca ayat firman Tuhan di Kisah Rasul ayat 2, Kisah Rasul 1 ayat 2 sampai 5 dan nanti kita pindah ke Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Kita pindah ke ayat 9 dan sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya, amin. Inilah firman Tuhan di Kisah Rasul 1 ini tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mungkin sekilas bisa merefleksi kembali peristiwa naiknya Yesus ke surga ya. Bagaimana kalau kita bayangkan 2000 tahun yang lalu ada seorang manusia yang dengan jelas kelihatan dengan fisik ya, secara kasat mata terangkat ke surga. Apa kira-kira yang terjadi kalau kita bayangkan 2000 tahun yang lalu banyak orang melihatnya. Dikatakan tadi di ayat firman Tuhan ini, selain dari murid-muridnya, dia menampakkan kepada 500 orang lebih. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu akan terjadi suatu hal yang luar biasa di sana ya, gempar gitu ya. Gempar, berita itu pasti gempar. Ya, karena bisa aja orang-orang yang tadinya tidak percaya ya melihat hal ini ya dia bisa berubah percaya, atau bisa juga sebaliknya dia mengatakan oh itu roh jahat atau iblis yang mengangkat itu, yang membuat terjadi begitu. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, kira-kira kalau hal itu terjadi pada masa kini, apa yang saudara pikirkan? Ya, atau kalau saudara ada di tahun 2000 tahun yang lalu, ada di sana, kira-kira saudara berpikir seperti apa? Belum tentu saudara percaya kan? Belum tentu. Sekarang karena kita sudah ada Alkitab, sudah bisa membaca firman Tuhan ini dengan jelas semua apa yang terjadi zaman dahulu ya, sampai nanti apa yang terjadi gitu ya, dahulu, sekarang sampai nanti itu sudah dituliskan di Alkitab ya, kita bisa mungkin dengan gampangnya bilang wah saya pasti percaya gitu ya, saya pasti senang. Belum tentu saudara, tetapi yang jelas bahwa
murid-muridnya melihat, dan banyak orang melihat. Jadi ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan di Alkitab ini, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus yang turun dan naik ke sorga, itu bukan fiktif, tetapi nyata karena bisa ditelusuri sejarahnya dengan saksi-saksi yang hidup pada waktu itu menuliskan hal ini, membacakan, memberitakan hal ini gitu ya, dan dituliskan. Tentu ini juga dengan hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus melalui penulis-penulis Alkitab ini. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar mengenai apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ini ke surga, kita sekilas lihat kisah hidup Yesus. Nah, Yesus ini pertama lahir, dia lahir oleh Roh Kudus. Dikandung oleh darah Maria, anak darah Maria artinya perawan Maria yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Walaupun dia sudah bertunangan dengan Yusuf, mereka belum pernah berhubungan suami istri. Nah, dia lahir oleh Roh Kudus. Nah, pada saat itu kita tahu bahwa di Yahudi itu, di Israel itu, dari zaman perjanjian lama sudah menubuatkan bahwa nanti akan ada Mesias yang akan menyelamatkan umatnya Israel. Dan yang akan memberikan berkat-berkat bagi orang-orang percaya, ya, juru selamat dunia. Nah, itu sudah dinubuatkan dan dikatakan di sana dari keturunan Abraham. Nah, makanya kita lihat bahwa Yesus ini dia adalah keturunan Daud, keturunan Abraham. Silsilahnya, ya, urutannya itu 14 keturunan dari Abraham ke Daud. Baru 14 keturunan dari Daud ke pembuangan bangsa Israel di Babel. Dari pembuangan Babel itu 14 keturunan lagi, baru ketemulah Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Nah, saudaraku, Yesus lahir di Bethlehem, di kota kecil, Yerusalem, ya. Sebagai orang Yahudi, dia tentu mengikuti, lahir di bangsa Yahudi, bangsa Israel, orang Yahudi. Tentu dia mengikuti setiap aturan atau adat istiadat Yahudi dan hukum Taurat Yahudi yang begitu kentalnya, ya. Dan dia juga harus disunat setelah 8 hari. Nah, pada masa itu, pada saat Yesus lahir, bangsa Romawi menjajah Israel. Di bawah pemerintahan di saat itu rajanya Raja Herodes. Nah, saat itu ada orang-orang Majus datang untuk menyembah Yesus, datang ke Herodes menyatakan bahwa mereka sudah melihat bintang raja orang Yahudi itu. Di manakah orang Yahudi itu? Dia datang ke Herodes. Nah, Herodes ini tidak tahu dan dia memanggil ahli-ahli di sana. Dan mereka menyatakan memang ada tertulis akan lahir seorang raja untuk orang Yahudi nanti di Yerusalem. Nah, setelah orang Majus ini ke Herodes, mereka mencari di Yerusalem Yesus yang lahir sebagai raja orang Yahudi yang sudah dinubuatkan ini. Nah, pada saat itu mereka bertemu dan mereka menyembah, ya, memberikan persembahan yang terbaik, emas, mur, dan kemenyan gitu, ya. Nah, setelah itu baru mereka pulang. Ternyata Herodes tahu bahwa dia sudah dibohongi oleh orang Majus. Tidak pulang lagi melalui jalan yang mereka datang tadi. Sehingga Herodes itu marah. Dia memerintahkan untuk membunuh setiap anak bayi yang umurnya 2 tahun ke bawah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat itulah Allah mengatakan kepada Yusuf, suami Maria, dalam mimpinya untuk membawa atau menyingkir ke Mesir, membawa Yesus. Nah, setelah dari Mesir, setelah itu dia kembali lagi ke Yerusalem, tetapi dia kembalinya ke Galilea. Karena Herodes sudah meninggal, sudah mati. Dia digantikan oleh anaknya, Archelaus, ya. Tetapi itu pun Yusuf takut nanti kalau terjadi pembunuhan lagi terhadap Yesus, makanya dia tidak kembali ke Yudea, tetapi kembali dia ke Galilea. Makanya Yesus itu dibilang dari Galilea karena dia besarnya di sana. Setelah itu, saudaraku, tidak banyak diceritakan masa kecil Yesus, ya. Dia diceritakan dibawa oleh
orang tuanya ke Bait Allah, dan dia di sana berdiskusi dengan orang-orang yang mengerti Taurat di Bait Allah itu. Yesus berdiskusi sehingga orang tuanya juga bingung kenapa kok bisa gitu, dan banyak orang yang heran. Setelah dewasa, setelah Yesus dewasa, dia dibaptis. Dia datang kepada Yohanes Pembaptis, maka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah dibaptis, dia dibawa roh ke padang gurun. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Setelah dia berpuasa, dia lapar, dia haus, dan dia dicobai oleh iblis dengan meminta Yesus sebagai anak Allah. Kalau memang benar katanya anak Allah, rubahlah batu ini jadi roti. Yesus tidak mau. Setelah itu iblis juga membawa dia ke bubungan Bait Allah. Kalau benar anak Allah, jatuhkan dirimu, maka malaikat akan menatang engkau, kata iblis. Yesus juga tidak mau, karena Yesus tidak mengikuti perkataan iblis, tetapi firman. Ya. Terus setelah itu, ketiga kalinya iblis menunjukkan kekayaan dan kemewahan dunia ini. Dia bilang kepada Yesus, sembah aku, maka seluruhnya ini kuserahkan kepadamu, karena semua ini sudah di bawah kekuasaanku, kata iblis. Jadi aku bebas memberikan ke siapa saja aku mau, katanya. Dia mau memberikan itu kepada Yesus. Tapi Yesus juga bilang, tidak ada yang perlu disembah selain daripada Allah saja. Jangan menyembah yang lain. Itu firman. Jadi Yesus itu berpegang pada firman. Nah, setelah itu Yesus memulai pelayanannya, saudaraku. Dia memilih murid-muridnya, mengajar tentang hal-hal kerajaan surga ya kepada muridnya dan kepada banyak orang, mengajar tentang kasih, ya hal-hal yang baru gitu ya. Mungkin ahli-ahli Taurat pun bingung pengajarannya ini dari mana gitu. Karena ahli Taurat belum pernah mengajarkan dengan begitu berkuasanya pengajaran dia. Makanya orang juga banyak heran gitu ya. Ya mengajarkan mengenai kehidupan di dunia ini, jangan khawatir ya, jangan menghakimi. Terus dia juga mengajarkan hal mengenai pengajaran sesat. Nah, terus dia juga mengadakan mujizat ya, menyembuhkan sakit kusta, orang lumpuh, menghentikan angin ribut, memberi makan 5.000 orang, nah membangkitkan orang mati, dan masih banyak yang lainnya. Dia juga menyucikan Bait Allah, karena Bait Allah itu selama ini dipakai untuk berdagang di situ, pedagang-pedagang domba-domba, burung-burung yang untuk persembahan diperdagangkan di situ. Dia mengusir orang itu, karena Bait Allah itu adalah rumah Bapakku, katanya. Jadi dia harus mengusir, menyucikan supaya Bait Allah itu bersih daripada pedagang-pedagang. Nah, setelah itu saudaraku, dia mengajarkan juga bahwa akan terjadi nanti penderitaan. Dia mengajarkan Bait Allah ini akan diruntuhkan. Tidak ada satu batu pun nanti akan ada di atasnya. Nah, dia mengajarkan supaya kita berjaga-jaga. Dia mengajarkan perumpamaan tentang talenta-talenta yang diberikan oleh Allah. Nah, terus dia mengajarkan penghakiman terakhir. Nah, sampai kepada nanti kematian dia, ya. Sebelum kematian dia diurapi oleh perempuan dengan minyak narwastu yang mahal. Ya, Yesus dikhianati oleh Yudas. Nah, terus Yesus juga mengadakan perjamuan terakhir, perjamuan malam atau perjamuan kudus ya kita katakan ya. Yesus ditangkap, setelah itu diadili. Dan pada saat dia ditangkap, Yesus itu disangkal atau tidak diakui oleh Petrus bahwa Petrus mengenal dia. Mulailah Yesus disiksa, diolok-olok ya. Dan kemudian dia disalibkan. Mati pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya itu pun menghebohkan sekali. Nah, selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, mengajarkan tentang kerajaan Allah. Nah, kisah 1 ayat 3 tadi sudah kita baca. Jadi mengenai kebangkitan Yesus ini, sejarahnya, kehidupannya bisa kita telusuri semua. Sehingga pada saat kebangkitan dan kenaikannya ke surga ini, semuanya itu ada maknanya. Nah, makanya kita belajar maknanya ini setelah 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Dan juga menampakkan diri lebih dari 500 orang, ya, baru dia naik ke surga. Nah, apa arti dan pentingnya kenaikan Yesus ke surga, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, bahwa kenaikan Yesus ke surga ini menyatakan Roh Kudus akan turun, atau dia menjanjikan Roh Kudus.
Selama 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus bersama murid-muridnya ke bukit yang dinamakan Bukit Zaitun. Di sana dia menjanjikan kepada pengikut-pengikutnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Setelah itu baru Yesus terangkat naik ke sorga setelah dia memberkati mereka. Nah, saudaraku, di Kisah 1 ayat 9 sampai 11 tadi kita sudah baca. Hal yang kedua, Yesus memberikan beberapa makna kenaikannya ini. Pertama, kenaikannya ini menyatakan pelayanannya di dunia telah selesai. Ya, pelayanannya secara manusia di dunia ini sudah selesai. Nah, kedua, menyatakan bahwa misinya dan karyanya di dunia ini sudah sukses, sempurna. Ya, semua pekerjaan yang harus dia kerjakan di dunia telah selesai. Misinya sudah selesai dengan baik dan sempurna. Nah, terus menandakan bahwa dia telah kembali kepada kemuliaan surgawinya. Jadi pada saat dia di dunia ini, kemuliaan Yesus itu terselubung atau terbatas. Kalau kita lihat, kemuliaan dia itu pernah sekali dinyatakan selama dia ada di dunia. Yaitu pada saat apa? Pada saat transfigurasi di atas gunung yang dimana Petrus, Yakobus, Yohanes melihat dia bersama Elia dan Musa. Disitulah Allah menyatakan kemuliaan Yesus secara nyata di saat dia masih sebagai manusia di dunia ini. Dan itu menjadi saksi bagi Petrus, Yohanes, dan Yakobus bagaimana dia melihat Yesus itu sangat dimuliakan di sana. Nah, terus kenaikan dia juga ini menyatakan Allah meninggikan Yesus. Ya, di Efesus 1 ayat 20 sampai 23 saudara bisa baca. Ya, ini menyatakan juga dia adalah anak yang dikasihi Bapa, yang telah ditinggikannya dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Yesus ini dikaruniakan nama di atas segala nama. Efesus 2 ayat 9 dikatakan begini. Saya bacakan buat kita. Efesus 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi makna kenaikan Yesus ini menyatakan Yesus ditinggikan oleh Allah Bapa dan memberikan kepada dia nama di atas segala nama, sebagaimana kita baca tadi bahwa oleh namanya semua bertekuk yang ada di atas langit, yang ada di bawah bumi dan ada di atas bumi ini. Nah, semuanya bertekuk kepada nama Yesus. Inilah bagaimana Allah begitu meninggikan Yesus. Nah, kenaikannya ini menyatakan Yesus itu sudah ditinggikan oleh Bapa. Nah, kenaikan Yesus Kristus ini juga menyatakan dia menyiapkan tempat untuk kita yang percaya. Makanya di Yohanes 14 ayat 2 dikatakan mengenai Yesus menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya. Yohanes 14 ayat 2 dikatakan begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus naik ke sorga ini, salah satu maknanya untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya di dalam kerajaan sorga. Jadi kita sudah yakin dan sudah pasti punya tempat di dalam kerajaan sorga karena Yesus menyediakan tempat itu bagi kita. Dan dia yang dari sorga turun menjadi manusia dan kembali lagi ke sorga. Dia yang tahu persis seperti apa sorga itu. Tidak ada yang punya otoritas menjelaskan sorga selain daripada Yesus sendiri. Ya, dialah yang paling pas dan berkuasa untuk menjelaskan kerajaan sorga. Makanya
apa yang dia katakan itu sudah pasti benar. Karena dia yang berasal dari sorga, turun ke bumi dan naik lagi ke sorga. Tentu dia tahu apa yang dia nyatakan mengenai sorga itu tentu ya hal-hal yang ada di dalam kerajaan sorga. Nah, itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenaikan Yesus ini juga menyatakan permulaan pekerjaan Yesus yang baru sebagai imam agung. Jadi sekarang ini kalau dulu imam-imamnya itu adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, pengampunan dosa, ya pengampunan salah atau berdoa itu melalui imam-imam kepada Allah pada zaman perjanjian lama sebelum Yesus. Tetapi dengan lahirnya Yesus dan mati, dibangkitkan naik ke sorga, maka dia sudah dinyatakan menjadi imam agung kita. Jadi kita sekarang berdoa itu melalui Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, karena dialah imam agung itu. Nah, oleh dialah semua doa-doa kita boleh berkenan bagi Tuhan. Ya, di dalam nama Yesus. Kalau dulu melalui imam, sekarang melalui imam agung Yesus Kristus. Tidak lagi pakai perantara-perantara lain. Karena dialah perantara bagi perjanjian baru, ya, Yesus Kristus ini. Nah, kenaikan Yesus ini juga itu maknanya menentukan pola untuk kedatangannya yang kedua kali. Dia akan kembali dengan cara yang sama, secara fisik dan tampak dengan jelas. Itu dinyatakan di Kisah Rasul 1 ayat 11. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 11 tadi dikatakan bahwa saya bacakan buat kita. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi kenaikan Yesus Kristus ini menyatakan bahwa dia juga nanti akan datang kembali ke bumi ini, ke dunia ini dengan cara yang sama, secara fisik dan kelihatan, jelas lagi kelihatan. Nah, jadi tidak tersembunyi-sembunyi. Seperti bagaimana dia naik, ya begitu juga dia turun. Luar biasa. Nah, saudaraku kasih Kristus, inilah beberapa makna kenaikan dari Tuhan Yesus ini tadi, ya, sehingga kita yakin bahwa saat ini Tuhan Yesus berada di surga. Alkitab sering menggambarkan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, gitu ya. Nah, dan Kristus ini dikatakan bahwa dia adalah kepala gereja. Dia yang memberi karunia rohani. Nah, kenaikan Kristus ke surga merupakan peristiwa transisi antara pelayanan duniawi dan pelayanan surgawinya. Ya, di duniawinya sudah selesai dan sekarang ini mengenai pelayanan surgawi, yaitu dia mempersiapkan setiap orang-orang percaya, ya orang-orang benar di dalam Kristus untuk hal-hal yang akan diberikan nanti bagi anak-anak Tuhan di dalam kerajaan sorga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kita mengetahui kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, tentu ini memberikan makna yang sangat dalam, di mana kita diajarkan banyak hal dengan kenaikan dia ini. Kita sudah menerima yang dijanjikan itu Roh Kudus. Sampai hari ini, sampai saat ini, saudara dan saya dipenuhi atau diberikan Roh Kudus oleh Yesus, sehingga kita tidak menjadi anak yatim gitu, tidak menjadi anak yatim piatu, tetapi kita ada penyertaan terus oleh Roh Kudus. Sebagaimana Yesus dulu ada di muka bumi ini, ya sekarang dia sudah di atas, naik ke sorga, sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sudah berada dalam kerajaan sorga, dan kita sekarang diberikan Roh Kudus, di mana Roh Kudus ini juga adalah Roh Allah yang berkuasa, ya, yang memberikan kita pengertian, yang memberikan kita hikmat, yang menuntun kita, yang menyertai kita terus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita maknai semua apa yang menjadi tujuan dari kenaikan Yesus ke surga ini tadi, kita melihat di sini bahwa sangat banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan Yesus selama dia ada di bumi ini.
Nah, begitu dia sudah selesai misinya itu, dia memberikan kembali kepada kita misi untuk apa? Menjadi wakil dia di bumi ini untuk melakukan perintah amanat agungnya, ya, untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Karena keinginan Tuhan semua orang diselamatkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini artinya kita juga sudah percaya bahwa dia sudah lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia juga mati untuk dosa-dosa kita, dan dia juga dibangkitkan pada hari yang ketiga sebagai Allah yang berkuasa, ya, karena dia tidak melakukan dosa, hanya dia mati karena dosa kita. Oleh karena itu dia menerima segala kemuliaan Allah. Makanya Yesus bilang pada saat itu, segala kuasa yang ada di bumi dan di surga ada padaku. Nah, makanya dia bilang itu karena dialah yang menerima segala kuasa itu setelah dia dibangkitkan, dan sekarang dia naik ke surga, dan dia juga memerintahkan Roh Kudus untuk berkuasa menyertai kita semua. Dan kita sekarang bisa bersyukur karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang hidup, karena kita tahu Yesus Kristus naik ke surga dan dia sudah menyatakan janjinya, dia menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Maka kita nanti sudah jelas kalau kita meninggalkan dunia ini, tempat kita sudah tersedia bersama Yesus di kerajaan surga. Karena dia hidup, maka kita pun yang hidup di dalam dia, walaupun kita mati secara fisik daging, dan kita akan dibangkitkan dan dihidupkan lagi dengan tubuh kemuliaan seperti tubuh Kristus. Nah, saudaraku kasih Tuhan, inilah makna kebangkitan Yesus Kristus ini bagi kita semua orang percaya, sehingga kita bisa melakukan bagian kita sebagaimana Yesus sudah melakukan bagiannya saat dia di dunia ini, dan sekarang dia juga memperlengkapi saudara dan saya dengan Roh Kudusnya, dan kita disuruh untuk memberitakan firman, disuruh untuk menjadikan semua bangsa jadi murid Tuhan. Setiap orang percaya, bukan hanya pelayan-pelayan Tuhan seperti pendeta atau pengkhotbah atau misionaris atau penggembala, bukan itu saja, tetapi setiap orang percaya, saudara wajib melakukan amanat Yesus, karena itulah yang diperintahkan. Saudaraku kasih Kristus, inilah firman Tuhan yang bisa kita renungkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita ke depannya, di dalam kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini, sehingga kita sekarang ini boleh bersukacita di dalam Kristus oleh Roh Kudus yang memberikan selalu kekuatan dan penghiburan. Demikian firman Tuhan ini, setiap saudara yang mendengarkan firman ini dan melakukannya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagaimana Tuhan Yesus lahir, mati, dan bangkit, serta hari ini kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan Engkau menjanjikan bahwa memberikan Roh Kudus kepada setiap kami yang percaya dan juga menyediakan tempat bagi kami dalam kerajaan surga. Maka kami sekarang ini anak-anak yang penuh dengan kuasa oleh karena Roh Allah, dan juga kami sebagai alat Tuhan di muka bumi ini untuk memberitakan kabar baik sehingga setiap orang boleh menjadi murid Tuhan Yesus. Perlengkapi hamba-hambamu semua, anak-anakmu Tuhan, dengan kuasa-Mu untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi alat bagi Kristus untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah selesai memberitakan firman-Mu ini, tapi hamba percaya Roh Kudus tetap bekerja di setiap orang-orang yang percaya, di setiap anak-anak Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menuntun dan membukakan hati pikiran setiap anak-Mu untuk selalu melayani Tuhan dengan segenap hati dan memberikan hidup kepada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus, memberkati saudara dan saya mulai hari ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya supaya kita sama-sama di dalam kerajaan sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.